Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Fatimah dengan NIM F11222010007 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhir masa kanak-kanak. Akhir masa kanak-kanak berlangsung dari usia 6 tahun sampai tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual. Permulaan masa kanak-kanak ditandai dengan masuknya anak ke kelas 1 dan tibanya akhir masa kanak-kanak dapat secara tepat diketahui, tetapi orang tidak dapat mengetahui secara tepat kapan periode ini berakhir. Ciri akhir masa kanak-kanak. Label-label yang mencerminkan ciri-ciri penting dari periode akhir masa kanak-kanak. Yang pertama, ada label yang digunakan oleh orang tua. Maksudnya di sini, bagi banyak orang tua, akhir masa kanak-kanak merupakan usia yang menyulitkan. Atau ini merupakan suatu masa di mana anak tidak mau lagi menuruti perintah dan di mana ia lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebaya daripada oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya. Yang kedua, label yang digunakan oleh para pendidik. Maksudnya di sini para pendidik melabelkan akhir masa kanak-kanak dengan usia sekolah dasar. Pada usia tersebut, anak diharapkan memperoleh dasar-dasar pengetahuan yang dianggap penting untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan mempelajari berbagai keterampilan penting tertentu, baik keterampilan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Dan yang ketiga, ada label yang digunakan oleh ahli psikologi. Maksudnya bagi para ahli psikologi menganggap bahwa akhir masa kanak-kanak adalah usia berkelompok atau ini merupakan suatu masa di mana perhatian utama anak tertuju pada keinginan diterima oleh teman-teman sebaya sebagai anggota kelompok, terutama kelompok yang bergengsi dalam pandangan teman-temannya. Oleh karena itu, anak ingin menyesuaikan dengan standar yang disetujui kelompok dalam berpenampilan, berbicara, dan berperilaku. Keadaan ini mendorong ahli psikologi untuk menyebut periode ini sebagai usia penyesuaian diri. Di sini saya akan menyebutkan beberapa perkembangan fisik pada akhir masa kanak-kanak. Yang pertama, ada kenaikan tinggi per tahun adalah 2-3 inci. Yang kedua, adanya kenaikan berat yang lebih bervariasi daripada kenaikan tinggi. Ini berkisar antara 3-5 pon per tahun. Yang ketiga, adanya perbandingan tubuh. Yang keempat, adanya kesederhanaan. Maksudnya, kurangnya perhatian terhadap penampilan dan kecenderungan untuk berpakaian seperti teman-teman tanpa mempedulikan pantas tidaknya. Yang kelima, adanya perbandingan otot lemak. Selama akhir masa kanak-kanak, jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada jaringan otot yang perkembangannya baru mulai melejit pada awal pubertas. Dan yang terakhir, gigi. Pada permulaan pubertas, umumnya seorang anak sudah mempunyai 22 gigi tetap. Keempat gigi terakhir yang disebut gigi kebijaksanaan muncul selama masa remaja. Keterampilan akhir masa kanak-kanak. Yang pertama ada keterampilan menolong diri sendiri. Maksudnya di sini anak dapat melakukan sesuatu dengan sendiri tanpa dibantu orang lain, seperti makan, berpakaian, mandi, dan berdandan. Yang kedua ada keterampilan menolong orang lain. Contohnya di rumah, mencakup membersihkan tempat tidur, membersihkan debu, dan menyapu. Dan ketika di sekolah, anak juga dapat mengosongkan tempat sampah dan membersihkan papan tulis. Yang ketiga, ada keterampilan di sekolah. Anak dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan, seperti menulis, menggambar, melukis, menari, menjahit, dan lain-lain. Yang keempat, ada keterampilan bermain. Anak dapat melakukan keterampilan seperti melempar dan menangkap bola, naik sepeda, menggunakan sepatu roda, dan berenang. Pola emosi yang umum pada akhir masa kanak-kanak. Ada periode meningginya emosi. Meningginya emosi anak menjadi periode ketidakseimbangan karena ini merupakan saat di mana anak menjadi sulit dihadapi. Dan adanya permulaan kataris emosional, atau ini merupakan cara meredakan emosi yang tidak tersalurkan. Kita memasuki fase teman pada masa akhir kanak-kanak. Ada beberapa faktor yang menentukan pemilihan teman. Yang pertama ada perlakuan teman. Sini banyak sekali terjadi kesalahpahaman, bahkan terjadinya pertengkaran antar persahabatan yang menyebabkan
beberapa hubungan kandas di tengah jalan, dan ada juga yang hubungannya semakin langgeng sampai ke dewasa. Yang kedua, faktor dari status sosiometris. Sebelum akhir masa kanak-kanak berakhir, sebagian besar anak-anak tidak hanya menyadari status sosiometris mereka, yaitu status yang mereka senangi pada kelompok sosial, tetapi juga status sosiometris dari teman-teman sebaya mereka. Mereka mengerti bahwa beberapa teman diterima dan disukai teman-teman yang lain, sedangkan beberapa orang lagi hanya sekedarnya saja diterima dan ada beberapa orang yang ditolak atau dengan sendirinya mengundurkan diri dari geng atau squad tersebut. Lanjut ke fase minat dan kegiatan bermain pada akhir masa kanak-kanak. Yang pertama ada bermain konstruktif seperti membentuk sesuatu dengan tanah liat, menggambar, dan membentuk sesuatu dengan kayu. Kedua, menjelajah seperti kegiatan pramuka. Ketiga, mengumpulkan hal yang menarik perhatian. Keempat, permainan dan olahraga seperti bermain bola kaki, bola basket, bola voli, bulu tangkis, dan lain-lain. Yang kelima, hiburan atau menghibur diri sendiri, yakni seperti membaca buku, menonton film, mendengar radio, serta melamun, tapi jangan berlebihan ya melamunnya. Sikap dan perilaku moral ditandai dengan perkembangan kode moral, peranan disiplin dalam perkembangan moral, perkembangan suara hati, pelanggaran umum pada masa akhir kanak-kanak. Efek minat yang dapat mempengaruhi akhir masa kanak-kanak. Pertama, minat mempengaruhi bentuk dan identitas cita-cita. Kedua, minat dapat dan memang berfungsi sebagai pendorong yang kuat. Ketiga, prestasi selalu dipengaruhi oleh jenis dan intensitas minat. Yang keempat, minat yang terbentuk dalam masa kanak-kanak seringkali menjadi minat seumur hidup karena minat menimbulkan kepuasan. Di sini, saya akan menyebutkan minat-minat yang umum pada masa akhir kanak-kanak. Yang pertama ada penampilan, kedua ada pakaian, ketiga agama, keempat tubuh manusia, kelima kesehatan, keenam seks, ketujuh sekolah, kedelapan pekerjaan masa depan, kesembilan simbol status, yang terakhir otonomi. Di sini saya akan menyebutkan beberapa kondisi yang menyebabkan merosotnya hubungan keluarga. Pertama, sikap terhadap peran orang tua. Kedua, harapan orang tua yang terlalu tinggi kepada anak. Ketiga, metode pelatihan anak. Keempat, status sosial ekonomi. Kelima, pekerjaan orang tua. Ketujuh, perubahan sikap kepada orang tua. Kedelapan, pertentangan antar saudara. Kesembilan, perubahan sikap kepada sanak keluarga. Kesepuluh, orang tua tiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri pada masa akhir kanak-kanak, yaitu seperti kondisi fisik, bentuk tubuh, nama dan julukan, status sosial ekonomi, lingkungan sekolah, dukungan sosial, keberhasilan dan kegagalan, seks, intelijensi, dan mencari identitas. Bahaya pada masa akhir kanak-kanak. Yang pertama ada bahaya fisik, seperti penyakit, kegemukan atau obesitas, bentuk tubuh yang tidak sesuai, kecelakaan, ketidakmampuan fisik, kecanggungan, serta kesederhanaan. Yang kedua, bahaya psikologis, seperti bahaya dalam berbicara, bahaya emosi, bahaya sosial, bahaya bermain, bahaya dalam konsep diri, bahaya moral, bahaya yang menyangkut minat, bahaya dalam penggolongan peran seks, bahaya dalam hubungan keluarga, dan yang terakhir bahaya dalam perkembangan kepribadian. Akibat dari bahaya psikologis, salah satunya ketidakpuasan pribadi. Hal ini dapat membuat anak tidak puas terhadap diri sendiri dan iri kepada anak yang lebih populer. Tanda-tanda umum yang disebabkan oleh ketidakpuasan pribadi antara lain seperti hiperaktif, egosentrisme yang berlebihan, kecemasan kronis, sangat membenci otoritas, dan lain-lain. Usaha untuk mengatasi kurangnya dukungan sosial, yakni dengan melakukan bimbingan pola-pola perilaku yang dapat diterima secara sosial. Misalnya, anak dapat mengucapkan hal-hal yang baik, ketika bercerita tidak terlalu memfokuskan ke diri sendiri, dan yang juga penting, anak harus belajar bahwa apa yang disenangi teman-teman saat ini belum tentu disenangi teman-teman nantinya. Akibatnya, anak harus mau mengubah pola perilakunya untuk menyesuaikan diri dengan pola kelompok agar menjadi lebih matang. Kebahagiaan pada akhir masa kanak-kanak.
Sekalipun kebahagiaan yang dialami dalam periode ini tidak menjamin kebahagiaan seumur hidup, tetapi kondisi-kondisi yang menimbulkan kebahagiaan akan terus memberikan kebahagiaan pada tahun-tahun berikutnya, terutama bila 3 faktor kebahagiaan seperti penerimaan atau dukungan, kasih sayang, dan prestasi itu terpenuhi. Pokok-pokok penting akhir masa kanak-kanak. Pertama, akhir masa kanak-kanak berlangsung dari umur 6 tahun sampai anak mencapai kematangan seksual, yaitu sekitar 13 tahun bagi anak perempuan dan 14 tahun bagi anak laki-laki. Kedua, status sosiometris anak berkisar dari yang populer sampai yang secara sosial terkucilkan. Yang ketiga, minat anak yang sudah besar lebih luas daripada anak yang masih kecil dan meliputi banyak minat baru. Saya Rizka Fatimah, izin undur diri dari presentasi ini. Apabila ada kata yang kurang tepat ataupun salah, tolong dikoreksi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.